Suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah 91,8 FM Radio Indah Siar. Siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa salama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua ya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini ya, di hari Jumat tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2023 Masehi ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di Radio Indah Siar ya 91,8 FM di acara Bincang Kesehatan ya. Masya Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita memulai kembali rangkaian acara Bincang Kesehatan langsung dari studio Indah Siar ya, bersama pemateri Dr. Asep Munandar Hafizahullah Ta'ala ya. Beliau adalah dokter umum dan kepala UTDP dari PMI Kota Cirebon ya. Alhamdulillah beliau sudah ada di studio pada kesempatan pagi hari ini ya. Assalamualaikum dokter. Ya, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah khair ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah beliau di kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan pembahasan tentang bersemangat saat sehat, hambat sakit merapat ya. Bagi para pendengar semua yang ingin mendengarkan ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan selama pembahasan berlangsung, bisa diajukan ke nomor 089634 2-nya 5 kali 6 ya, atau bisa ke nomor 085 2-nya 5 kali 9089 ya. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan dijawab pada pertemuan berikutnya ya, insyaallah bismillah ta'ala ya. Baik dokter, mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, jazakumullah khairan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Para pendengar Radio Indah Siar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kesempatan berharga terutama bagi saya setelah selama beberapa waktu mungkin kita tidak bersua di udara, dan termasuk kesempatan berharga pula saya saat ini langsung berada di studio. Terus terang ini menjadi kesempatan pertama saya ada di studio, dan subhanallah ya, ini studionya begitu nyamannya. Jadi mungkin para pendengar yang nanti berkesempatan untuk ziarah ke sini bisa melihat bagaimana aktivitas ikhwah teman-teman kru radio, bahwa segmen kita kali ini adalah tentang bincang kesehatan, dan sebagai pengingat bahwa rubrik kesehatan itu sudah dimulai beberapa tahun yang lalu. Sejak awal-awal waktu itu kita masih berupa radio komunitas. Saat itu sudah kita memulai bincang kesehatan, dan subhanallah penamaannya pun sangat sesuai dengan nuansa bahwa yang banyak kita perbincangkan tentu lebih tepat ketika mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan atau kondisi sehat seseorang. Tentu ketika bicara sehat, tidak ada yang menyangkal bahwa sehat adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap manusia, setiap hambanya, sampai-sampai di dalam keseharian kita, di obrolan-obrolan di kalangan masyarakat kita di Indonesia pun sering tidak jarang terlontar kalimat bahwa sehat itu mahal gitu. Apalagi ketika kemudian qadarullah masyafa'al ada kondisi yang menyebabkan
seseorang mengalami lawannya, yaitu sakit, yang kemudian mereka merasakan betapa ketika seseorang sakit kemudian untuk mengembalikan kesehatan butuh biaya yang tidak sedikit. Saat itulah mungkin kalimat tadi bahwa ternyata memang betul-betul sehat itu mahal. Namun memang ini kesempatan baik juga di beberapa menit ke depan. Tentu kita berupaya bahwa apapun kita diingatkan, kalau para pendengar tadi malam mengikuti bagaimana pesan asatidzah hafizahumullah, bahwa di kehidupan kita yang singkat ini tentu kita berupaya memanfaatkan waktu ke waktu itu sebagai bekal. Termasuk saya pribadi berupaya mengambil intisari bimbingan-bimbingan para asatidzah kita, bahwa ketika bicara nikmat sehat, tentu kita juga sering diingatkan terkait dengan salah satu pesan Rasulullah SAW yang kalau saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, Ustadz kita Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawad hafizahullah, tentu di salah satu kesempatan beliau di radio ini juga ketika menyampaikan tentang untayan mutiara indah Imam Nawawi, disebutkan di kitab Riyadhus Shalihin ini di hadis yang ke-97. Pendengar mungkin nanti bisa sama-sama memberikan masukan barangkali ada yang keliru yang saya sampaikan, bahwa kalimatnya Rasulullah menyebut, hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhata wal faragh. Dua kenikmatan yang sebagian besar manusia terlalaikan, salah satunya yaitu nikmat sehat. Oleh karenanya tentu ketika kita meyakini bahwa sehat itu adalah sebuah kenikmatan, dan ketika kita pun telah terbimbing bahwa sesungguhnya kebanyakan manusia itu terlalaikan terhadap nikmat sehat ini, maka tentu kita juga salah satunya perlu membekali diri dengan pemahaman bahwa sebetulnya batasan sehat itu seperti apa, gitu ya. Ini pertanyaan pertama kita di perbincangan ini. Batasan sehat itu seperti apa sih yang kemudian kok bisanya kebanyakan manusia itu lalai? Ya, pertama sudut pandangnya mungkin dari profesi saya. Sebagian besar atau hampir semua praktisi kesehatan mengambil batasan sehat itu pada pernyataan yang disampaikan oleh kesepakatan Organisasi Kesehatan Dunia. Organisasi Kesehatan Dunianya itu biasanya kita menyebutnya dengan 3 huruf, WHO, ya, singkatannya World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia. Belum lama kita alhamdulillah dengan rahmat Allah diselamatkan melewati masa yang kita kenal dengan masa pandemi, yang boleh jadi tidak dialami oleh setiap generasi. Ini pengalaman yang mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah. Dan pendengar tentu ketika pandemi itu pun juga jadi tidak asing bahwa Organisasi Kesehatan Dunia ini punya peran. Salah satunya penetapan kondisi pandemi pun ditetapkan atas pernyataan yang disampaikan oleh para petinggi dari WHO ini. Dan termasuk ketika praktisi kesehatan tadi mengambil batasan bahwa bagaimana sih seseorang dikategorikan dalam kondisi sehat. Kurang lebih disebutkan
Pernyataan WHO ini diterbitkan di tahun 1946, tidak lama setelah kita merdeka tentunya. Bahwa di sana pernyataannya ringkas, dan ini yang kemudian menjadi rujukan bahwa seseorang disebut sehat itu, yang namanya sehat itu singkatnya mungkin ada yang mengartikan sehat itu berarti tidak sakit, tapi ternyata oleh pernyataan ini itu lebih dilengkapi menjadi sebuah kondisi yang mungkin bisa lebih detail, bahwa sesungguh sehat itu tidak hanya saja terbatas seseorang tidak sakit, tapi sehatnya seseorang itu paling disebutkan di situ meliputi 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen fisik, komponen yang kedua komponen mental, dan komponen yang ketiga komponen kehidupan sosial. Jadi fisik, mental, sosial, kombinasi dari ketiga komponen ini pada seseorang ketika berada dalam level yang paling optimal, saat itulah seseorang dikategorikan dalam kondisi sehat. Lagi-lagi bahwa ini adalah pernyataan sekelompok manusia, dan ketika bicara pendapat-pendapat manusia, kita tentu ingat bahwa bagaimanapun juga pendapat itu bukan dalil. Jadi artinya tentu dari pendapat ini akan muncul pendapat-pendapat yang lain yang mungkin bisa berseberangan atau bisa sejalan dengan pendapat ini. Dan subhanallahnya gitu, bagi saya mencoba memahami bahwa ketika Rasulullah mengingatkan kita bahwa sehat itu sebuah kenikmatan yang besar, yang sebagian besar manusia, kebanyakan manusia lalai, itu tentu syariat juga tidak melupakan terkait dengan komponen-komponen sehat ini. Dan ada salah satu dalil di Riyadhus Shalihin juga yang ya subhanallahnya dalam pandangan saya, dalam pemahaman saya, pernyataan WHO ini ternyata mencocoki dalil ini kurang lebih. Dalilnya disebutkan hadis yang ke-7 di kitab Riyadhus Shalihin dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Diriwayatkan oleh Muslim. Kalau dari kalimat ini ada 3 komponen terlihat di situ, bahwa dalam seseorang terkumpul 3 komponen. Yang pertama ajsadikum, jasad, yang kedua suar, penampilan, dan yang ketiga qulub. Kalau yang pernah saya kemudian mencoba menelisik bahwa seingat saya apa yang saya pernah dapatkan di beberapa kali kesempatan bimbingan para asatidzah itu, ada kalimat yang lain gitu ya, yang saya coba mencari, tentu melalui jalur-jalur yang saya miliki, salah satunya dari mesin pencari di dunia maya. Dalam halaman Syekh bin Baz rahimahullah di binbaz.org itu lafalnya agak berbeda dari sini, dan mungkin itu lafal itu yang lebih sering saya dapatkan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ada tambahan amal di situ, dan jasadnya diganti suwar, dan kemudian suwarnya disejajarkan dengan amwal. Tetapi dari kalimat yang 3 tadi ini, yang di awal di riwayat Muslim, jasad, suar, penampilan, dan qulub, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam penjelasan
di syarahnya di bagian pertama langsung mengaitkan dalil ini dengan salah satu ayat yang ini justru semakin melengkapi bahwa kalau tadi di pengertian WHO itu fisik, mental, dan sosial, maka kelengkapannya terlihat ketika Syekh Utsaimin mengaitkan dengan ayat ke-13 surat Al-Hujurat. Ini tentu juga banyak dibawakan oleh sebagian besar masyarakat kita. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa komponen sosialnya termuat di ayat ini, bagaimana Allah memberikan gambaran ketika penciptaan manusia yang laki dan perempuan, kemudian berkabilah-kabilah, berkelompok-kelompok itu punya momen, punya kesempatan untuk saling berinteraksi. Kan itu sesuai dengan makna sosialnya. Jadi sebetulnya akhirnya kita mendapatkan dalam wujud seseorang itu terkumpul 4 komponen kalau dari dalil ini. Yang pertama jasad, yang kedua penampilan, yang ketiga qalbu, dan yang keempat interaksi sosial. Yang ini kemudian tadi bahwa bagaimana yang tentu ketika WHO menetapkan batasan itu di tahun 1946, zon saya tentu sebagian besar yang menetapkan itu mungkin zon saya, mudah-mudahan tidak keliru juga, dan tidak belum sempat mengkaji tentang dalil-dalil ini begitu ya. Maka apalagi kemudian dalil-dalil ini jauh beribuan tahun ada sebelum pernyataan itu. Oleh karenanya ketika tadi saya sampaikan batasan sehat itu adalah pendapat WHO, itu adalah pendapat manusia, maka sungguh komponen itu telah termaktub di dalam dalil ini. Artinya bahwa memang ketika kita bicara sehat tidak lepas dari 4 komponen ini, bahkan bukan cuma 3. Kalau tadi jasad persis sama dengan yang batasan tadi, kita bicara fisik. Kemudian penampilan, suara, ini yang kemudian mungkin sebagian kalangan memaknai penampilan ini juga kan bagian dari jasad begitu. Contoh misalnya di penjelasannya Syekh Utsaimin memaknai ketika di dalil ini menyebutkan wala ila suwarikum itu contohkan hal hiya jamilah au zamimah. Bagaimana, apakah dia jamilah atau zamimah? Jamilah kalau kan perempuan berarti cantik, kalau laki-laki berarti tampan gitu ya. Dan zamimah tentu berkebalikannya, buruk rupa dan sejenis itu. Maka sungguh kalau saya lebih condong ketampanan, kecantikan seseorang itu memang itu bagian dari jasad, tapi lebih banyak dipengaruhi dengan faktor mental. Betapa kita dapati tidak jarang mereka yang sesungguhnya sudah dikarunia wujud yang sempurna, tapi merasa belum cukup tampan, merasa belum cukup cantik. Kemudian akhirnya mereka melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki tampilan awal mereka yang sudah Allah ciptakan itu dengan berbagai upaya tadi, yang tentu upayanya kembali ada syariat hukum di sana. Dan ini tentu lebih mengarah bagaimana faktor mental mereka kan gitu ya, bahwa mereka mempersepsikan diri itu sesuai dengan apa yang ada di mental mereka. Dan tadi yang ketiga terkait dengan sosial, komponen sosial jadi termaktub di surat Al-Hujurat, bagaimana interaksi sosial juga diatur di dalam syariat kita, bagaimana seseorang bisa melakukan interaksi sosial itu dalam bentuk interaksi sosial yang sehat dalam ranah kita di episode kali ini. Yang subhanallahnya ini yang terbedakan antara kita yang mungkin terbekali oleh syariat dengan
orang-orang di luar kita, termasuk tadi ya batasan WHO tadi yang mungkin tidak terbekali syariat. Satu komponen yang tidak kita dapatkan di batasan tadi yaitu kolbu. Kolbu ini ada di batasan syariat, dan itulah yang kemudian disebutkan di sini tentu dengan dalil ini bahwa sebetulnya dari 4 komponen itu penentu utama seseorang dalam kondisi sehat itu ada pada kolbunya kan, bahwa ketika kolbunya meyakini dia dalam kondisi sehat, maka jasadnya akan berwujud dengan jasad yang sehat, mentalnya, rohaninya pun akan tampil dengan rohani yang sehat, dan interaksi sosialnya pun akan berjalan mengalir sesuai dengan interaksi sosial yang sehat. Dengan komponen-komponen ini pun kemudian akhirnya kita juga bisa memahami bahwa yang namanya sehat itu tidak bisa kita tetapkan dalam satu batasan yang mutlak. Artinya siapapun yang disebut sehat itu ketika misalnya kalau kita mencoba menganalogikan ini di situasi saat ini, kekinian itu kan salah satu interaksi sosial kita yang juga cukup lekat dengan kebiasaan masyarakat kita itu. Ketika berbagai kesempatan kita diminta untuk memberikan bintang gitu ya, mungkin mas itu ada bintang gitu ya, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3 gitu, bintang 4. Itu sebetulnya menggambarkan bagaimana sesuatu yang tidak bisa diwujudkan. Contoh, ketika bicara penampilan misalnya, penampilan seseorang dinilai misalnya dari warna kulit. Warna kulit itu kan bisa disebut dengan hitam manis misalnya gitu kan, kuning langsat misalnya, seperti sawo matang misalnya, istilah di kita seperti itu kan. Tapi kemudian yang kan saat itu kita menyebutnya sesuatu yang tidak bisa diukur dengan suatu bentuk ukuran gitu kan. Misalnya hitam manis, apakah kemudian manisnya bisa diukur? Seberapa manisnya sih kan nggak, susah ya kan, bukan hal yang mudah. Tetapi kita sudah terbiasa mencoba mengkomparasi hal-hal yang sebetulnya pada asalnya tidak berwujud ukuran menjadi sebuah wujud ukuran. Tadi kalau dilihat dari penampilannya kira-kira bintang 1, bintang 2 dan seterusnya, bintang 5 seperti itu ya. Nah itulah yang kemudian bahwa seharusnya sudah menjadi hal yang lumrah pula bagi kita ketika kita sudah mulai mencoba mengukur sesuatu yang pada asalnya tidak bisa terukur secara angka gitu, kemudian dikomparasikan dengan angka. Begitu pula lah dengan kesehatan, ketika komponen jasad, komponen mental, dan komponen sosial, bahkan termasuk komponen kolbu sekalipun, kita ingat bagaimana para asatidzah kita membimbingkan ketika Rasulullah menyebutkan inna quluba bani adam baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha, bahwa kolbu kita ini ada di antara 2 jemari Allah yang Allah bolak-balikan sekendak hatinya. Artinya ketika berbolak-balik ini pun situasi dari waktu ke waktu, hari ke hari itu bisa dalam derajat yang berbeda. Oleh karenanya ketika kita mencoba memberikan batasan sehat, maka seharusnya pula kita memahami bahwa sehatnya kita hari ini tentu derajatnya akan berbeda dengan sehatnya kita kemarin dan sehat kita nanti. Tetapi meskipun derajat sehat itu berbeda, kenapa bisa berbeda? Karena berasal dari 4 komponen kan. Boleh jadi mungkin ya, qadarullah masyafa'al, fisik kita saat ini misalnya ada salah satu bagian fisik kita yang tidak berfungsi maksimal. Yang gampang misalnya, kalau kemarin kita rasanya hidung bisa bernafas biasa saja, tapi kok hari ini kok hidung saya mampet ya misalnya, itu kan artinya ada pergeseran dalam hal fisik. Tapi apakah dengan mampetnya hidung itu kita langsung menyebut bahwa kita sedang tidak sehat?
Tidak juga. Kenapa? Karena ada komponen lain. Ada komponen lain yang bisa menutupi itu. Misalnya ketika tadi fisiknya ada kekurangan, pergeseran dari yang derajatnya tadinya bintang 5 jadi bintang 4 gitu ya, atau bintang 3, maka komponen mental bisa mendukung, menyokong itu. Komponen mental bisa menyokong itu, bagaimana yang bintang 4 di fisik itu bisa terbantu dengan komponen mental yang mungkin untuk komponen mentalnya bintangnya 5. Ketika misalnya mereka yang misalnya tadi saya contohkan, hidungnya saat ini sedang tidak nyaman, aliran udaranya terasa ada sumbatan, ada mampat, maka komponen mentalnya kemudian mencoba berpikir gimana caranya membuat situasi kira-kira hidung saya bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, kurang lebih seperti itu komponen mentalnya. Termasuk juga komponen sosialnya, interaksi sosialnya kemudian bisa membuat derajat yang mampu menutupi kekurangan pada komponen fisik tadi. Oleh karenanya, sesungguhnya ketika kita memahami bagaimana batasan kesehatan ini tidak hanya dibatasi oleh satu komponen saja, maka seharusnya balil insanu ala nafsihi basira, bahwa setiap diri manusia yang sudah Allah ilhamkan padanya akal, pikiran gitu ya, pemahaman, itu sebetulnya mampu untuk menetapkan dalam berbagai situasinya bahwa saat ini saya dalam level derajat kesehatan bintang berapa nih. Kalau secara keseluruhan dari kombinasi komponen ini saya ada di level derajat kesehatan berapa, dan ini pun yang kemudian saya mencoba, kita sama-sama mencoba mengimplementasikan, menerapkan betapa ketika kenikmat sehat itu banyak, manusia itu lalai. Dan ketika kita mengetahui bahwa sehat itu tidak hanya terbatas pada satu komponen, maka tentu kita berupaya bagaimana caranya ketika mungkin derajat kesehatan itu turun dari derajat maksimal yang pernah kita dapat gitu misalnya, kita tidak dengan serta-merta menyebut bahwa kita saat itu sedang tidak mendapatkan nikmat sehat. Itu yang kemudian harusnya mampu kita upayakan semaksimal mungkin agar kita tetap dalam koridor, jangan sampai jatuh pada kondisi bahwa kita tergolong manusia yang lalai, bahwa sesungguhnya kita masih sehat tetapi kita bermudah-mudahan bahwa saat itu kita sedang tidak sehat, hanya berpegangan pada salah satu dari 3 komponen atau 4 komponen tadi, termasuk satu komponennya komponen kolbu tadi. Dari sinilah yang kemudian ketika kita mungkin sudah menambah wawasan kita betapa kesehatan itu terbangun dari komponen-komponen yang tidak hanya satu gitu, termasuk penentunya adalah komponen kolbu tadi. Komponen kolbu pula lah yang kemudian mengarahkan betapa salah satu aktivitas yang tidak lepas dari batasan sehat tadi juga dituntunkan oleh syariat kita. Masih di Riyadhus Shalihin di hadis yang ke-100. Para pendengar nanti bisa membuka Riyadhus Shalihin di hadis yang ke-100. Hadisnya panjang, salah satu cukup panjang, artinya beberapa kalimat, salah satu bagiannya yang ini sering juga diangkat di radio ini. Para kru radio pun beberapa kali saya dengarkan menyampaikan ini. Hadisnya dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Muslim. Salah satu bagiannya bahwa ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jazu. Dan ini saya bawakan ini tentu nyambung nih dengan tema kita, bahwa kolbu yang sehat tentu berupaya menyocoki
ajakan Rasulullah ini, menyocoki perintah Rasulullah ini. Bersemangatlah pada apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, tentu sebagai manusia kita tidak lepas dari memohon pertolongan Allah. Dan lihat ketika di setelahnya Rasulullah mengingatkan wala ta'jazu. Di penjelasan yang cukup panjang juga, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di bagian akhir penjelasan ini ketika menyitir makna wala ta'jazu, kemudian menyebut bahwa wala ta'jazu ini pun bisa dimaknai bagaimana seorang manusia menjauhkan diri dari sikap yang punya istilah yang semirip sebetulnya ya dengan disebutkan wala taksal. Disebutkan di kalimatnya wala ta'jazu itu juga bisa dimaknai dengan wala taksal. Bagaimana kita menjauhkan diri dari sikap lawan, kalau dari bahasa kita lawan dari semangat gitu ya. Mungkin kalau Azhar ingat, kalau dalam bahasa Indonesia semangat lawannya itu malas. Bahkan di dalam obrolan kita sehari-hari sudah muncul tuh kekinian, mungkin saya yakin itu ada istilah yang disebutnya sebagai singkatan. Saya juga sering dengar tuh di apa singkatan yang pakai singkatan yang di situ salah satu kepanjangannya pakai kata malas. Singkatan apa, ingat nggak? Ada istilah mager ya. Mager. Iya. Ya. Mager. Istilah mager. Nah, ini yang kemudian dalam kesempatan ini sebetulnya arah saya mengambil tema ini, bahwa untuk memahami semangat saat sehat itu salah satu caranya bagaimana kita mencoba melihat lawannya. Dan ini kan fenomena tadi saya bilang, bahwa zaman dulu saya sekolah misalnya ya, saya sekolah tuh istilah mager ini belum ada gitu kan. Istilah mager ini kan istilah kekinian yang menjadi viral gitu, dan orang seringkali mengarah pada suatu kondisi seseorang. Dan subhanallahnya di bidang kesehatan mager ini pun punya istilah yang khusus, bahwa di kesehatan kalau dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya mager, malas gerak, maka di kesehatan itu disebut dengan kebiasaan seseorang yang mager itu disebut dengan namanya kebiasaan sedentari. Itu adalah kebiasaan yang ada batasannya juga, sama seperti tadi sehat, para praktisi kesehatan dan WHO juga sama membatasi bahwa seseorang dikategorikan punya kebiasaan sedentari itu dibatasi ketika sebagian besar waktunya dalam satu hari kesehariannya itu didominasi oleh aktivitas-aktivitas yang tidak banyak membutuhkan energi. Di situ dibatasi hitungan energinya tuh dengan istilah 1,5 metabolic equivalence. Ini ukuran-ukuran dalam perhitungan ilmiah di kesehatan gitu ya. Bahwa ada 3 aktivitas di situ yang dipetakan oleh WHO ini, tiga aktivitas yang dikategorikan ketika 3 aktivitas itu mendominasi keseharian seseorang, maka saat itulah mereka dikategorikan sebagai tipikal perilaku yang sedentari, perilaku mager tadi. 3 aktivitas itu, aktivitas pertama duduk ini terbedakan dengan aktivitas kedua. Mungkin ini yang kedua adalah aktivitas bersandar. Jadi terbedakannya mungkin ada kalanya seperti sekarang misalnya saya duduk tidak bersandar, itu kategori duduk. Berbeda ketika misalnya sekali waktu mungkin kita memanfaatkan ada di belakang kita, biasanya pas sedang lesehan gitu misalnya ya, itu kita memanfaatkan. Biasanya kalau kita lihat itu, nah ini pas nih pada Jumatan tuh ada beberapa saudara-saudara kita muslim itu memilih di tepi pinggir-pinggir yang mepet ke tembok, itu kesempatan untuk bersandar gitu ya. Nah itu juga bersandar menjadi aktivitas kedua yang secara hitungan energi itu tidak banyak membutuhkan energi di tubuh, sehingga ada dampak yang bisa jika dilakukan berkepanjangan. Dan yang ketiga adalah tadi duduk yang pertama, yang kedua bersandar, dan yang ketiga berbaring tapi tidak tidur, berbaring tapi masih dalam keadaan. Jadi dibatasi oleh seseorang punya perilaku mager gitu ya, perilaku mager yang berisiko berdampak pada
datangnya penyakit. Nah, ini kan kalau di tema kita bagaimana semangat saat sehat itu bisa mencegah penyakit terapat datang. Tapi berkebalikannya, ini saya bawakan salah satu tulisan mencoba memetakan ada salah satu fenomena yang cukup meningkat jumlahnya, populasinya ketika kita memasuki masa pandemi kemarin. Itu fenomena kecenderungan menghabiskan hari-hari dengan sikap mager tadi. Salah satu di antara 3 tadi yang cukup diwaspadai, berisiko terhadap datangnya kondisi-kondisi yang bisa mengganggu kesehatan seseorang. Duduk, bersandar, atau berbaring, dan ketiga-tiganya dalam kondisi tidak tidur. Artinya duduk dalam saat terjaga, bersandar pun dalam saat terjaga, dan berbaring pun saat terjaga. Dan ini yang dibeli batas. Artinya kalau salah satu di antara 3 ini dilakukan dalam kondisi tidur, itu beda batasan. Artinya kita membatasi ketika seseorang menghabiskan mayoritas harinya dalam salah satu di antara 3 ini, maka dia masuk ke dalam kategori mereka memiliki perilaku yang dalam istilah kesehatan disebut dengan perilaku sedentari tadi. Kalau dalam bahasa keseharian kita, dalam bahasa obrolan kita tadi, disebutnya dengan perilaku mager. Salah satu tulisan ini diterbitkan di bulan Juli tahun 2023, disusun oleh 3 penulis, Laili Hanifah, Nanang Nasrullah, dan Dian Lutfiana Sofyan dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Mereka mencoba mengamati bahwa bagaimana perilaku mager di kalangan anak-anak di Indonesia. Apakah kemudian perilaku ini bisa berdampak terhadap derajat kesehatan mereka? Disebutkan ini yang bagi saya cukup mencengangkan juga ya. Apakah ini diambil, data pertama diambil dari riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan, bahwa dalam periode waktu tertentu pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan itu mengumpulkan data, berbagai data dikumpulkan, dan salah satunya adalah data terkait dengan perilaku mager pada berbagai kelompok usia. Dan kembali mungkin biar tidak lupa bahwa kenapa saya angkat mager tadi, karena mager itu sangat kontradiktif, kan, berlawanan dengan semangat gitu ya. Artinya ya mereka yang mager tuh ya kita bisa masukkan mereka yang tidak semangat, nilai semangatnya rendah begitu ya. Ada 57% ternyata dalam data di tahun 2018. Padahal 2018 ini kan sebelum pandemi ya. Pandemi itu kan kita baru di awal 2020 insyaallah. Tapi data di 2018 itu menyebutkan anak-anak di Indonesia dalam proporsi kurang lebih 57%, diperkirakan itu memiliki perilaku dalam kesehariannya kurang gerak atau tadi masuknya ke mager tadi, malas gerak. Kalau di istilah di data ini kan kurang gerak. Kalau dalam bahasa keseharian kita biar mudah memahami gitu ya, mager 57%. Artinya kalau 57% itu dari hitungan sederhana kan, kalau kita kumpulkan 100 anak di Indonesia, 57-nya ini cenderung mager gitu. Itu kan mayoritas artinya yang tidak mager 43%. Nah, ini yang kemudian wallahu alam, mungkin ketika saya bandingkan misalnya di dekat kita, di lingkungan sekitar kita, dan ini mungkin nanti pembelajaran bagi para orang tua kan. Kalau saya melihat sih misalnya aktivitas di sekolah di sini gitu ya, di Mahat ini, anak-anak usia, ketika bicara anak-anak kan kita beri batasan sampai usia 12 tahun, di tulisan ini dibatasi sampai usia 12 tahun gitu. Dan saat itu mereka masih pulang pergi dari rumah ke sekolah. Selama waktu di sekolah sih sebetulnya kan kalau kita melihat sih mereka aktif gitu kan. Tapi apakah kemudian di rumahnya tidak seaktif itu? Dan ternyata disebutkan, artinya kalau saya melihat ini beralasan, salah satu faktor yang memperparah
perilaku sedentari, perilaku mager pada anak-anak terutama, itu adalah ketika mereka terlalu banyak fokus pada alat-alat komunikasi yang sekarang bertebaran di mana-mana. Itu istilahnya kalau di dalam ranah mager, ranah sedentari itu adalah screen time, waktu layar, disebutnya waktu layar. Bagaimana mereka jadi lupa aktivitas tubuh yang lain karena matanya sudah terfokus ke layar. Dan ini juga kan kenyataan itu terjadi. Bagaimana ada sebagian masyarakat masih muda usia, muda belia, yang memiliki gangguan pada penglihatannya ketika tadi waktu layarnya amat sangat melebihi batas sehingga dia melupakan aktivitas lain yang sebetulnya bermanfaat bagi tubuhnya. Nah, ini yang kemudian disebutkan 57% ini didominasi oleh, mungkin waktu itu sebelum pandemi waktu layarnya lebih didominasi ketika misalnya mereka mungkin di sebagian kalangan masyarakat layar yang besar begitu ya, layar televisi kah misalnya gitu ya, atau mungkin ada layar komputer. Semakin parah, semakin terasa ketika memang situasi pandemi yang kita merasakan betapa proses pembelajaran itu mau tidak mau sangat lekat dengan layar gitu kan. Itu yang kemudian akhirnya juga berdampak pada perilaku, bagaimana terutama anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya di depan layar dan mereka melupakan bahwa sesungguhnya kondisi tubuh mereka, fisik mereka, jasad mereka itu butuh gerak sehari-hari. Itu faktor pertama menyebutkan bahwa betapa aktivitas gerak itu terhambat ketika seseorang fokus harinya pada godaan layar. Ada faktor kedua disebutkan di tulisan ini bahwa ternyata kecenderungan seseorang mager itu juga dipengaruhi oleh pola makan. Dan dari penelitian ini menyebutkan sebagian besar, dan ini kelihatannya memang terjadi ya di kalangan kita. Sebagian besar anak-anak, bahkan mungkin remaja juga mungkin, atau bahkan mungkin sampai semua kalangan di Indonesia, itu pola makannya itu banyak didominasi oleh makanan-makanan selain sayuran dan buah. Bahkan sebagian besar mereka mendominasi makanan yang kalorinya sangat tinggi, sehingga asupan kalori itu secara tidak sadar melebihi batasan jumlah yang seharusnya dibutuhkan, yang sebetulnya dibutuhkan. Ketika kalori itu melebihi kebutuhan keumuman, maka sisa yang tidak digunakan itu akan ditumpuk, dan penumpukannya itu salah satunya dalam bentuk tumpukan-tumpukan lemak di tubuh. Oleh karena itu, ketika seseorang punya perilaku mager, tidak semangat, ditambah lagi makanannya lebih banyak kalori yang masuk selain protein, baik protein hewani maupun protein nabati dari buah ataupun sayur, sementara kalori tadi tidak tersalurkan karena mager tadi, akhirnya penumpukan itu berisiko. Resiko paling nyata, dan ini datanya juga cukup mengkhawatirkan di Indonesia, bagaimana pertambahan berat badan itu menjadi lebih cepat pada seseorang ketika dua kondisi ini berbarengan. Magernya dia, makanannya banyak, kalori yang tinggi. Mudahnya memahami kalori itu kalau di kita itu amat berkaitan dengan bahan makanan pokok. Entah itu misalnya nasi gitu ya. Kalaupun tidak nasi, sesuatu yang berhubungan dengan gandum, tepung. Contoh misalnya kan kalau yang mudah sekarang kita dengan hal-hal yang instan, mie instan itu kan kalorinya tinggi juga. Produk-produk pabrik biasanya di bungkusnya itu ada disebutkan di situ fakta nutrisi, maka itu bisa dilihat berapa besar kalori di situ.
Dan setiap orang punya batasan kebutuhan kalori yang berbeda-beda sesuai dengan salah satu faktornya adalah kita pernah singgung namanya indeks massa tubuh. Bagaimana berat badan dan tinggi badan itu, kombinasi itu berpengaruh pada kebutuhan kalori. Ditambah lagi ketika misalnya dia termasuk tergolong sebagai kelompok yang kecenderungan sedentari ini, kecenderungan mager tadi, sehingga kebutuhan kalorinya jadi lebih sedikit sebetulnya. Untuk itulah yang ini salah satu upaya, karena ternyata ini berkaitan saling berhubungan satu sama lain. Artinya bahwa pola makan berhubungan dengan perilaku mager, mereka jadi berkecenderungan memilih makanan yang juga beresiko terhadap semakin menjamurnya perilaku mager tadi. Sementara disebutkan di penelitian ini pun 3 resiko penyakit yang meningkat pada mereka yang punya perilaku mager pada sebagian besar harinya. Itu yang pertama tadi, kegemukan atau obesitas, karena alurnya seperti tadi, bagaimana pola makan tidak terjaga, kalori yang berlebih itu ditumpuk dalam lemak-lemak di tubuh hingga akhirnya dia terjadi peningkatan badan sampai pada level kelebihan berat badan yang bisa berdampak pada risiko penyakit berikutnya. Bahwa data menyebutkan lebih banyak masyarakat Indonesia yang terdiagnosis penyakit diabetes mellitus, kencing manis. Salah satunya adalah pada kelompok yang punya perilaku mager yang berkepanjangan di keseharian mereka. Dan yang ketiga, risiko penyakit yang tidak jauh dari diabetes dan kegemukan tadi adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung. Bagaimana kerja jantung ini jadi lebih berat ketika di sebagian besar tubuhnya banyak tumpukan-tumpukan lemak yang itu berpengaruh pada aliran darah di tubuh. Itulah yang beresiko. 3 penyakit ini beresiko meningkat ketika mereka punya kebiasaan mager yang berlebihan di keseharian mereka. Memang di tulisan lain, batasan seberapa, bagaimanapun juga siklus hidup manusia itu tidak artinya 24 jam, atau misalnya kita mengalokasikan tidur itu katakan misalnya 8 jam. Kemudian 16 jam itu apakah memang harus gerak terus begitu kan? Tidak. Jadi memang bagaimanapun juga hidup ini kan berirama. Ada saatnya kita beristirahat, ada saatnya kita beraktivitas. Tetapi ketika tadi salah satu di antara 3 tadi, atau ketiga-tiganya, duduk, bersandar atau berbaring, atau yang semirip itu yang memang tidak banyak memanfaatkan gerakan anggota-anggota tubuh, itu di salah satu tulisan menyebutkan akan berisiko ketika berkelanjutan kalau diakumulasi dalam sehari itu lebih dari 4 jam. Jadi ada salah satu menyebutkan salah satu tulisan berisiko ketika lebih dari 4 jam hari-hari kita dihabiskan dalam posisi duduk, berbaring atau bersandar ketika terjaga, bukan tidur ya, lagi-lagi ketika terjaga. Nah ini kemudian batasan ini mungkin perlu juga kita cermati bagaimana, ya subhanallah ya, artinya kalau kita melihat misalnya di sekolah anak-anak kita atau di tempat kerja kita terbiasa dalam posisi duduk, maka ketika kita mulai kerja jam 8 gitu kan, dan mungkin di akhir misalnya berhenti pada saat azan zuhur misalnya, itu kan 8 sampai 12 kurang lebih 4 jam. Maka upayakan antara paling tidak setiap 2 jam lah yang gampang ada jeda istirahat yang di saat itu kita mencoba merelaksasi seluruh anggota tubuh kita. Yang itu kemudian bisa memberikan kombinasi agar kita tidak terjatuh pada kebiasaan sedentari tadi, kebiasaan mager tadi, yang subhanallahnya sudah banyak data menyebutkan bahwa kebiasaan mager yang berkelanjutan lebih dari 4 jam seharinya itu meningkatkan resiko seseorang terhadap jangkitan penyakit jantung maupun penyakit diabetes mellitus. Ada tulisan lain yang mencoba mencari sudut pandang yang lain. Ternyata
mereka mencoba melakukan pemeriksaan bagaimana kelompok sedentari ini di dalam tubuhnya ada salah satu kandungannya namanya kalau dalam istilah medis itu disebut sebagai interleukin, disingkat dengan huruf I dan L, interleukin, namanya agak-agak ini ya karena bukan bahasa kita, interleukin 6. Itu adalah salah satu zat di tubuh yang punya peran untuk mempertahankan diri dari serangan luar yang dianggap bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, disebutkan di tulisan itu bahwa seseorang dengan kebiasaan mager ini yang batasan tadi ya lebih dari 4 jam dalam jangka waktu lama, itu kadar interleukinnya itu lebih tinggi dari keumuman orang dengan aktivitas fisik yang normal. Ketika kadar interleukin ini lebih tinggi dari keumuman itu, risiko pertahanan tubuhnya rentan itu jauh lebih besar. Oleh karenanya ini paling tidak menjadi salah satu sudut pandang kita, menyemangati bahwa betapa perlunya kita untuk membiasakan hidup bersemangat, hidup aktif, bahkan dalam kondisi yang mungkin boleh jadi derajat kesehatan kita tidak dalam derajat kesehatan maksimal atau bahkan derajat kesehatannya mendekati derajat kesehatan yang paling minimal. Sedapat mungkin kita tidak masuk dalam kategori kelompok yang mager ini dalam upaya tadi untuk menjauhkan dari resiko-resiko serangan-serangan penyakit yang tentu bisa memberikan dampak yang berkepanjangan. Salah satu hal yang menakjubkan sebagai bagian akhir dari perbincangan kita, ada salah satu tulisan di Indonesia juga, mereka mencoba meneliti. Ini menyambung dengan kita. Kalau tadi bahwa ketika kita bersemangat saat-saat itu ternyata memang ada data menunjukkan bahwa betapa kita mampu meningkatkan derajat kesehatan itu dan menjauhkan kita dari risiko-risiko penyakit. Sekarang ketika qadarullah masyafa'al gitu misalnya, seseorang dalam kondisi derajat kesehatannya dalam level yang cukup minimal gitu. Jadi penelitiannya itu diteliti di situ di Surabaya, mencoba meneliti para ibu-ibu yang baru saja menjalani operasi sesar untuk melahirkan. Dalam situasi seperti itu kan sesungguhnya mereka betul-betul diupayakan tidak berhadapan dengan resiko-resiko penyakit, resiko-resiko dari luar yang bisa memperparah kondisi pemulihan. Mereka yang setelah operasi itu banyak fase, terutama fase bagaimana mereka sudah melewati fase kehamilan yang lama, kemudian persiapan melahirkan pun tentu butuh energi, apalagi kemudian ini di sini disebutkan di penelitian ini yang dipilih adalah kelompok operasi sesar yang tidak dibius secara total, tapi dibiusnya hanya sebagian. Kita menyebutnya dengan pembiusan spinal namanya. Jadi hanya bagian dari dada ke bawah yang dimati rasa. Artinya saat proses operasi itu mereka masih bisa terjaga matanya. Nah, disebutkan bahwa pasca operasi itu resiko-resiko pajanan penyakit itu cukup tinggi, sehingga salah satunya bagaimana kecenderungan para ibu-ibu pasca melahirkan sesar ini mudah terserang yang kita sebut sebagai demam, peningkatan suhu tubuh. Salah satu tanda demam di situ diawali dengan kondisi menggigil. Nah, penelitian ini mencoba membandingkan dibuat dua kelompok. Satu kelompok sebanyak 19 orang itu diberikan obat yang memang biasa digunakan di situ. Obatnya itu memang tidak diminum, tapi obatnya langsung dimasukkan lewat pembuluh darah, disuntikan begitu. Grana Sentron nama obatnya. Obat ini salah satu upaya memberikan proteksi agar si ibu tercegah dari serangan demam pasca operasi sesar tadi. 19 orang satu kelompok, 19 orang lainnya tidak diberi obat apa-apa. Kalau dalam istilah penelitian biasanya kita menyebutkan istilah placebo.
placebo, artinya itu seolah-olah diberi obat padahal sebetulnya isinya hanya air biasa. Diteliti, diperiksa dengan berbagai parameter sampai kesimpulan. Ini yang saya informasikan menakjubkan. Mudah-mudahan saya tidak keliru memahami betapa yang namanya semangat itu tidak hanya bermanfaat ketika kita sehat, tapi juga bermanfaat ketika kesehatan kita sedang jauh dari kita. Dari kelompok yang tidak diberi obat itu, ternyata ada 9 orang yang mampu melewati masa-masa kritis mereka tanpa obat. Masa-masa kritis mereka tanpa obat. Ketika bicara tanpa obat, iya artinya konotasi kita tidak salah, tidak keliru kalau misalnya kita mencoba bahwa tidak mungkin mereka bisa melewati itu kecuali mereka di dalamnya ada muatan semangat di situ. Bagaimana mereka bersemangat, berupaya agar tubuh mereka bisa kembali sehat untuk bisa menjalankan aktivitas kembali normal meskipun saat itu tidak ada obat apapun yang masuk ke tubuh mereka, dan itu terjadi, kenyataan itu ada dan penelitian itu ada. Artinya ini yang kemudian menjadi hal yang coba saya, terutama di kalangan komunitas yang produktif, para pendengar dengan usia produktif. Ini yang fenomena yang mudah-mudahan juga tidak menjadi bumerang atau menjadi kondisi yang justru bisa berbalik ketika misalnya sebagian besar kelompok masyarakat merasa perlu meningkatkan derajat kesehatannya dengan mengkonsumsi beberapa bentuk-bentuk yang disebut sebagai suplemen. Ini yang kemudian seaman apapun suplemen itu, dari sudut pandang yang saya pahami tetap bahwa tubuh kita sesungguhnya punya modal untuk menghadapi berbagai situasi yang bisa mengganggu 3 komponen tadi, fisik, mental, dan interaksi sosial itu, yang salah satunya adalah berwujud modal semangat tadi yang mampu menjauhkan dari risiko-risiko yang sesungguhnya itu bisa dilakukan tanpa mengonsumsi berbagai obat apapun. Nah, ini mudah-mudahan menjadi salah satu pola hidup yang bisa kita upayakan, dan salah satunya tadi kan menghindari perilaku malas gerak tadi, yang dari situ mudah-mudahan semakin menambah semangat kita dan semakin kita meyakini bahwa kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kelengkapannya, upaya untuk menghalau penyakit, yang salah satunya dengan meningkatkan semangat kita. Yang pertama untuk mensyukuri sehat, dan ketika misalnya pada Allah masyafa'al, Allah kemudian menempatkan kita pada suatu kondisi derajat kesehatan minimal bahkan sampai jatuh pada suatu penyakit tertentu, maka bersabar dengan penyakit itu dengan menggemarkan semangat tadi, dan dari modal itulah mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mencapai kesembuhan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan bagi kita dari apa yang sedikit tadi. Mungkin paling tidak ada tambahan bekal yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekaligus saya sampaikan permohonan maaf juga bahwa barangkali ada pertanyaan, masukan-masukan yang masuk, insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan sama-sama perbincangkan masukan-masukan tadi untuk sama-sama mungkin mengambil faidah dari situ. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan pada Asar. Ya, jazakallah khairan untuk Dr. Asep ya atas waktu dan faedahnya di kesempatan pagi hari ini ya. Alhamdulillah banyak sekali faedah-faedah dan juga ilmu yang kita dapatkan di kesempatan pagi hari ini ya. Ternyata sehat itu tidak hanya terbatas pada seseorang tidak sakit fisik saja, tapi masih ada komponen lainnya ya, tentang dari komponen mental, sosial, dan kalbu ya. Jadi itu bisa menutupi seorang yang mungkin terlihat sakit pada fisiknya ya, Masya Allah. Dan juga
Ternyata benar sekali yang tadi disebutkan oleh Dr. Asep ya, tentang faedah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfauk wasta'in billah wala ta'jaz." Ya, bersemangatlah untuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta jangan lemah ya. Ini hadis riwayat Muslim nomor ke-4816, dan juga ternyata dengan bersemangat kita bisa menjadi menghambat sakit-sakit atau rasa sakit yang lain ya. Jadi bersemangat saat sehat itu bisa menghambat sakit yang akan datang kepada kita, dan juga tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sehat dan bersemangat, dan jangan sampai kita magar ya, atau istilahnya tadi dari Dr. Asep, sedentari ya dok ya. Ya, Masya Allah. Itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Bahkan bersemangat saat sakit pun bisa sangat penting sekali, bisa banyak manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah dan ilmu di kesempatan pagi hari ini ya, dan juga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pengalaman, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit dan menjadi hamba yang sehat dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhirnya kita mohon undur diri dari acara Bincang Setan. Insyaallah kita akan lanjutkan ke rangkaian berikutnya ya di pekan berikutnya insyaallah. Dan bagi para pendengar semua yang ingin mengajukan pertanyaan seputar kesehatan, bisa dikirimkan ke nomor 0852-nya 5 kali 9089 ya. Sekali lagi 0852-nya 5 kali 9089 ya. Insyaallah akan dijawab pada pertemuan berikutnya. Dan akhirnya kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mohon maaf atas kesalahan kata, kesalahan ucap dan penyampaian selama penyiaran berlangsung ya. Semoga dapat dimaafkan dan dimaklumi. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah.